Hai Oji Friends, ketemu lagi dengan kami Otogear YouTube channel. Buat Anda yang sedang memilih mobil bekas di kelas sedan subcompact tapi dengan budget yang terbatas, misalnya di bawah 80 juta, tentunya akan menguras waktu, pikiran, dan perhitungan biaya. Nggak hanya berapa modal untuk membeli, tetapi juga biaya perbaikannya. Dengan budget di bawah 80 juta, buat beli mobil bekas dalam kelas sedan subcompact, pilihannya memang banyak. Nah, untuk mempersempit pilihan, kami menyodorkan 3 opsi sedan subcompact second dari brand Jepang. Karena di Indonesia, rata-rata brand Jepang reliability-nya cukup bagus, irit BBM, dan cukup banyak ketersediaan parts-nya. Apa saja opsinya? Yuk langsung saja kita cek berikut ini. Sebelumnya silakan subscribe YouTube channel Otogear dan jangan lupa juga follow TikTok kami di @otogear dan Instagram @otogear_official. Toyota Soluna GLE. Rekomendasi kami untuk sedan compact dari Toyota yaitu Soluna GLE. Kenapa GLE? Karena tipe XLE belum ada power window dan tidak ada versi Matic-nya. Selain itu, tipe GLE memiliki electric mirror, tachometer, dan juga sudah dibalut bahan fabrik di door trim dan kursi. Sementara tipe XLE masih absen. Toyota Soluna inilah yang menjadi cikal bakal Toyota Vios. Diproduksi mulai dari 2000 sampai 2003 dan hingga kini masih cukup banyak peminatnya. Secara desain, bentuk Soluna dengan garis-garis desain yang simple dan sedikit mengotak serta jarak front overhang yang proporsional membuatnya masih sedap dipandang. Tentu saja kelebihan Soluna ini tidak hanya itu saja, tetapi masih ada yang lain seperti harga spare part-nya yang murah dan ketersediaannya yang masih banyak. Serta seperti yang Oji Friends tahu, jaringan bengkel Toyota sangat berlimpah. Hal lainnya yang menyebabkan ia masih dicari orang-orang adalah faktor mesinnya yang bandel, yaitu mesin 5A FE 16 katup DOHC 4 silinder. Mesin ini memiliki tenaga mencapai 93 horsepower per 5.600 rpm, torsi 124 Nm per 4.800 rpm, dan sudah dibekali teknologi twin cam EFI. Ditambah lagi dengan faktor konsumsi BBM-nya yang cukup irit. Kombinasi rute dalam kota dan luar kotanya mencapai 14 km per liter. Dengan budget rata-rata mulai dari 35 juta rupiah hingga 58 juta rupiah tergantung kondisi pemakaian dan fisik, Oji Friends bisa mendapatkan Toyota Soluna GLE. Suzuki Baleno Millennium. Di opsi mobil subcompact Jepang berikutnya adalah Suzuki Baleno, tapi yang model Millennium tahun 2000 sampai 2002. Faktor-faktor mengapa mobil ini menjadi pilihan adalah: pertama, tampangnya masih ganteng biar dikata agak tua. Dengan desain bodi yang tidak mengotak dan tergolong curvy, komposisi front overhang yang proporsional, serta bentuknya yang sporty seperti Soluna, tidak perlu banyak ubahan secara looks karena dia sudah pas. Kedua, desain kabin yang terkesan lebih luxurious dibandingkan Soluna. Desain panel dashboard seperti lubang AC dan klaster dashboard juga lebih mewah dibandingkan Soluna. Kemudian cup holder di depan yang model buka tutup lipat walaupun tidak serevolusioner di Baleno Mid 90 tetapi masih cukup oke lah di kelasnya. Dan asal tahu aja, Baleno Millennium ini partsnya CKD loh. Ketiga, mesin yang dipakai adalah tipe mesin Suzuki G-Series tepatnya G15A. Nah, mesin ini menurut para pengamat otomotif, kalau ibarat hewan, ia termasuk spesies badak. Karena mesin 1500 cc ini mampu mengeluarkan tenaga hingga 103 horsepower. Selain itu, mesin badak ini cukup tangguh dan sangat sesuai dengan karakter pengemudi di Indonesia yang suka menyiksa kendaraannya. Ditambah lagi kualitas BBM di Indonesia yang tidak sepenuhnya bagus, dan juga daya tahan yang mumpuni terhadap kondisi alam tropis di Indonesia. Dan yang keempat, jaringan bengkel Suzuki yang juga tidak kalah banyak dari Toyota serta faktor harga spare part-nya yang terjangkau. Hal-hal ini yang menjadi faktor kenapa Suzuki Baleno Millennium layak jadi pilihan Oji Friends kalian. Harga pasaran Suzuki Baleno Millennium ini dimulai dari harga 40 juta rupiah hingga 50 juta rupiah, tergantung tahun dan kondisi. Honda City Type Z. And sampailah kita di opsi ketiga video ini. This one is the next level. Why? Karena di antara 3 opsi ini, Honda City Type Z memiliki banyak kelebihan dibandingkan rekan-rekan sejawatnya tadi. Pertama, teknologi mesin yang lebih advance dibandingkan kedua pilihan tadi.
Karena Honda City Tab Z sudah dibekali teknologi VTEC bertenaga 115 horsepower, sehingga di list ini dia yang paling bertenaga. Namun soal fitur keselamatan masih standar seperti rival-rivalnya kayak Baleno dan Soluna. Sebut saja airbag dan rem ABS masih absen. Kedua, pada segi tampilan eksteriornya sendiri, Honda Tab Z memiliki tampilan yang tidak ketinggalan zaman dan masih cocok untuk digunakan anak muda zaman sekarang. Ia tidak terlalu kotak, tetapi tidak terlalu curvy juga. Soal sporty look, masih masuk dong. Bahkan di eranya Honda City Z kerap dipakai balap touring loh. Tuh, kurang sporty apa coba? Ketiga, dari sisi interior yang lapang membuat si driver sangat nyaman dengan jarak pandang ke depan yang lebih luas. Dan juga sangat terbantu dengan posisi panel dashboardnya yang rendah, mirip dengan Honda Grand Civic. Kalau dibandingkan dengan dua rekannya tadi, bisa dibilang ia yang paling oke dalam segi jarak pandang pengemudi. Kedua Soluna, terakhir Baleno. Jadi secara keseluruhan, depan dan belakang, dia lebih lega, lapang, dan nyaman dibandingkan dua kompetitornya. Untuk kualitas bahan interiornya, di Honda City Z ini juga lumayan cukup oke. Walaupun desainnya agak lebih jadul dibandingkan Baleno Millennium, tetapi tetap di atas Soluna GLE. Jadi dibandingkan kedua rivalnya ini, ya dia ada di tengah-tengah lah ya. Nah, kelebihan berikutnya bisa dibilang kekurangannya juga sih. Harganya. Mobil ini sedikit lebih mahal daripada kompetitor di list ini. Dan seperti kita pahami, rata-rata spare part Honda harganya mayoritas di atas harga spare part Toyota dan Suzuki. Namun dengan performa yang lebih tinggi dan teknologi mesin yang lebih canggih, beda-beda tipis di harga jual bisa jadi faktor pertimbangan. Harga pasaran Honda City Z berada di kisaran 36 juta rupiah hingga 70 juta rupiah tergantung tahun dan kondisi. But good luck untuk mendapatkan Honda City Z dalam kondisi mulus. Karena ia masuk dalam kategori mobil retro yang culture banget. Sehingga banyak kondisinya yang sudah di custom atau dimodifikasi. Dapetin yang seger buger agak-agak PR sih. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Semoga video ini bisa menjadi pertimbangan Oji Friends untuk memilih mobil bekas yang murah dan spare partnya ngamprah, atau yang agak-agak luxurious, atau yang performa tinggi. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Serta subscribe juga YouTube channel Otogear. Kemudian follow TikTok kita juga di @otogear dan Instagram di @otogearofficial. Sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Dengan begitu, Oji pamit.